Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 20240105031158. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan 6 judul. Judul yang pertama yaitu konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Konsep ekonomi digital adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai elemen utama dalam seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Adapun pengertian disruptive innovation dan dampak pada shifting. Disruptive innovation merupakan fenomena inovasi yang tidak hanya menyempurnakan produk atau jasa yang sudah ada, tetapi secara fundamental mengubah model bisnis dan struktur industri yang ada. Dampak disruptive innovation terhadap struktur industri dan shifting sangat luas dan mendasar, yaitu ada perubahan struktur pasar, pergeseran model bisnis, teknologi dan otomasi, pembahan pola konsumen, persaingan dan kegagalan perusahaan lama, dan dampak sosial dan ekonomi. Adapun contoh nyata dan implikasi strategis ada 4, yaitu transportasi, perdagangan, perbankan, dan media dan hiburan. Judul yang kedua yaitu konsep inovasi, kewirausahaan, dan pergeseran bisnis di era digital. Konsep inovasi secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin innovare yang berarti membuat sesuatu menjadi baru. Bentuk-bentuk inovasi dalam bisnis antara lain inovasi produk, menghadirkan barang atau jasa baru. Inovasi proses, memperbaiki cara produksi atau distribusi agar lebih cepat. Inovasi pemasaran, pengembangan strategi, promosi, distribusi, atau branding yang lebih kreatif dan sesuai tren pasar. Judul yang ketiga yaitu lingkungan bisnis digital, evolusi, peran teknologi, regulasi, dan inovasi. Awalnya bisnis dilakukan tatap muka dengan pembayaran tunai. Pada tahun 1990-an, internet melahirkan e-commerce seperti Amazon dan eBay. Peran teknologi dalam bisnis digital yang pertama, internet dan mobile. Transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, big data dan AI. Analisis perilaku konsumen dan rekomendasi produk. Yang ketiga, cloud computing, penyimpanan data fleksibel dan murah. Yang keempat, vintage dan e-payment, transaksi lebih cepat, aman, dan praktis. Inovasi dalam bisnis digital seperti Gojek, dari Gojek online berkembang jadi super aplikasi seperti GoPay, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Dan ada juga Shopee, fitur live shopping, gamifikasi, dan gratis ongkir. Ada juga bank digital, Genius, Blue, Seabank. Kemudian judul yang keempat yaitu infrastruktur bisnis digital adalah fondasi teknologi dan proses yang mendukung operasi bisnis modern, memainkan peran krusial dalam transformasi digital dan keberhasilan perusahaan di era digital. Komponen utama infrastruktur yaitu server, perangkat jaringan, perangkat pengguna akhir. Judul yang berikut yaitu pasar untuk perdagangan digital. Perkembangan pasar konsumen digital di Indonesia, nilai ekonomi digital naik dari USD 27 miliar pada tahun 2018, diprediksi USD 130 miliar pada tahun 2025. Adapun faktor pendorong online purchasing yaitu yang pertama gaya hidup praktis dan hemat waktu, yang kedua infrastruktur digital makin baik, yang ketiga metode pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan cicilan online, yang keempat promosi lewat media sosial dan influencer marketing, yang kelima program pemerintah untuk
digitalisasi UMKM. Yang keenam, layanan logistik lebih cepat dan mudah. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi belanja online. Adapun regulasi pasar digital yaitu perlindungan konsumen, perpajakan e-commerce, keamanan data dan sistem elektronik, dukungan UMKM agar bersaing sehat dengan pemain besar, dan regulasi adaptif. Judul yang terakhir yaitu pasar bisnis digital. Perkembangan pasar bisnis digital yaitu transformasi pasar tradisional ke perdagangan online. Pengaruh globalisasi dan teknologi informasi, konsumen lebih memilih belanja online karena efisiensi dan kenyamanan. Tantangan pasar tradisional mengalami penurunan daya asing. Ada pula penerapan teknologi seperti internet, infrastruktur terhadap online, big data, analisis konsumen dan tren pasar, cloud computing, efisiensi operasional dan hemat daya, media sosial, pemasaran digital, dan interaksi pelanggan. Adapun dukungan teknologi, efisiensi dan produktivitas bisnis, inovasi produk dan layanan, ekspansi pasar global, peningkatan pengalaman pelanggan. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu strategi dan manajemen. Strategi dan manajemen bisnis digital menekankan diferensiasi serta inovasi produk atau layanan agar mampu bersaing, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi manajemen dan analisis data, pemasaran digital yang efektif guna memperluas jangkauan serta menjaga loyalitas pelanggan. Jadi itulah presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyaknya kekurangan dari saya sendiri. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.